Semua orang udah tahu ya, kalau mau jualan pasti butuh modal. Tapi belum banyak yang tahu kalau mereka jualan, harga modal produk mereka itu berapa. Jangan-jangan kamu hitungnya juga masih kira-kira. Stop ya, yuk temenin aku sharing cara hitung harga modal untuk usaha kecil. Let's go. Apa itu HPP? Banyak orang yang salahnya itu di sini. Mereka kira semua uang yang dikeluarkan oleh bisnis itu berarti harga modal. Padahal nggak begitu ya Ferguson. Nah, harga modal itu sebenarnya HPP atau harga pokok penjualan dan posisinya di laporan keuangan itu persis di bawah sales seperti ini. Apa saja yang termasuk HPP? Mereka adalah biaya yang dibutuhkan secara langsung untuk jual atau produksi produk atau jasa kamu dan pasti ikut naik kalau penjualan kamu naik. Oke, misalnya bahan baku. Nah, that's why HPP juga sering disebut sebagai variable cost business karena pergerakan naik turunnya itu mengikuti sales atau omset. Nah, untuk biaya-biaya lain yang belum tentu ikut naik kalau penjualan naik, misalnya gaji karyawan atau listrik. Nah, ini tuh ada kategorinya masing-masing. Mungkin bisa biaya operasional, mungkin kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, dan lain-lain. Tapi di video kali ini aku bakal fokus di HPP aja. Dan aku bakal share cara hitung HPP untuk bisnis produk, untuk bisnis jasa, plus di akhir video aku bakal share rumus shortcut untuk hitung HPP biar kamu cukup hitung satu kali aja sebulan dan beres. Kita bakal mulai dari HPP bisnis produk. Oke, nah bisnis produk juga aku bakal bagi jadi dua. Bisnis reseller dan bisnis produksi. Nah, kalau kamu itu bisnis reseller atau produk yang kamu jual itu diproduksi oleh supplier atau pihak lain dan kamu cuman jual ulang aja tanpa banyak pengolahan, itu sebenarnya gampang banget hitungnya. Caranya gini, tinggal hitung aja berapa harga beli kamu dari supplier atau dari pihak lain, lalu kamu tambahin additional cost, kalau ada gitu, untuk kamu modifikasi produknya sebelum kamu jual lagi. Misalnya packaging atau stiker logo. Nah, contohnya begini, misalnya kamu beli baju gitu dari supplier, misalnya anggap aja kamu beli dari supplier 50.000 kayak gitu. Lalu kamu tambah additional cost sekitar 2.000 untuk bikin kartu ucapan thank you dan juga untuk packaging ulang produk tersebut. Berarti HPP kamu untuk satu produk itu 50 ditambah 2.000, berarti 52.000. Kalau bisnis produksi, artinya kamu beli bahan baku dari supplier, lalu kamu olah atau produksi sendiri gitu ya. Jadi bukan cuma repackaging atau tempel logo doang gitu. Nah, ini agak lebih rumit. Tapi kalau misalnya kamu bisnis produksinya itu masih yang sederhana, misalnya kios minuman atau ayam geprek kayak gitu, ini masih bisa kamu lakukan sendiri. Tapi kalau kamu bisnis produksinya itu konveksi atau pabrik, ya sadar diri ya bun, cari akuntan. Nih, langsung aja aku contohin misalnya ini untuk bisnis ayam geprek kayak gitu. Bahan bakunya, contoh doang ya, by the way ini angkanya. Ayam, cabe, beras, dan packaging gitu. Misalnya dia butuh ayam 100 gram untuk satu porsi, cabe 20 gram, beras 100 gram, kayak gitu. Nah, harga beli bahan baku tersebut dari supplier, untuk ayam itu 40.000 per kilo, untuk cabe itu 70.000 per kilo, untuk beras itu 10.000 per kilo, dan untuk packaging 150.000 isi 100. Nah, berarti harga modalnya untuk satu porsi berapa? Ya tinggal dihitung aja. Kalau ayam 40.000 per kilo, berarti ya satu porsi 100 gram, berarti harga 100 gram berapa? Ya berarti dihitung aja pakai ya matematika gitu, dapat 4.000 gitu. Nah, kalau misalnya cabe 20 gram, berarti dia modalnya 1.400. Lalu beras 1.000 untuk 100 gram. Lalu packagingnya 1.500. Nah, tinggal ditotalin aja ini semua harga satu porsi dan dia akan dapat HPP satu porsinya itu 7.400. Sebelum kita masuk ke cara hitung HPP untuk bisnis jasa, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke HPP bisnis jasa. Kalau kamu pikir bisnis jasa itu tidak ada HPP, kamu salah. Meskipun bahan bakunya tidak sebanyak bisnis produk, jarang banget ada bisnis jasa yang bener-bener 100% pakai tenaga manusia tanpa menggunakan semacam bahan baku sama sekali. Biar kamu gampang kebayang, langsung aja aku contohin pakai bisnis aku sendiri yaitu Elin Studio. Nah, ini tuh jasa dekorasi pesta.
Nah, jadi customer aku itu bisa pilih mau dekor pakai bunga asli atau bunga artificial. Dan ini hitungan harga dan juga hitungan modalnya beda kayak gitu. Nah, kalau dia pilih bunga asli, berarti kan bunga asli fresh gitu kan. Cuman bisa dipakai untuk orderan satu itu aja. Nah, setelah orderan itu selesai, pasti bunganya harus dibuang gitu kan. Nggak mungkin aku pakai lagi untuk acara lain, kayak gitu. Nah, that's why harga aku beli bunga tersebut dari supplier itu dimasukkan ke HPP. Nah, tapi beda dengan bunga artificial. Kalau bunga artificial itu bisa dipakai berulang-ulang gitu. Mungkin harus dicabut dan dirangkai ulang lagi, tapi masih bisa dipakai berulang-ulang. Jadi sebenarnya sistemnya itu sewa, seperti vas bunga dan dekorasi lain. Nah, that's why itu sebenarnya aset bisnis. Jadi tidak perlu dihitung ke dalam HPP. Kalau yang tadi aku ceritain itu contoh bahan baku untuk bisnis jasa, yang namanya bisnis jasa, jangan lupa pasti ada tenaga kerja langsung. Oke? Tenaga kerja langsung itu masuk ke HPP. Apa itu tenaga kerja langsung? Oke, dia beda dengan gaji. Kalau misalnya gaji itu kita bayarnya fix tiap bulan, misalnya gaji 3 juta sebulan kayak gitu. Nah, itu kan gaji fix, itu biaya operasional. Tapi itu kalau tenaga kerja langsung, itu upah yang kamu bayarkan per output, per penjualan, atau per jam. Pokoknya dia mengikuti produksi atau penjualan. Nah, kalau misalnya di bisnis aku, itu sistem gajinya ada gaji pokok yang bulanan, sama ada bonus events. Jadi tiap kali ada acara dekor, aku bakal kasih bonus events kepada tim yang datang ke lokasi acara untuk susun atau bongkar dekornya. Nah, itu yang termasuk tenaga kerja langsung. Karena hanya dibayar kalau ada penjualan. Kalau misalnya ada 10 orderan, berarti aku bayar 10 kali. Tapi kalau misalnya hanya ada 1 orderan, ya berarti aku bayar sekali. Jadi kalau boleh dirangkum, yang termasuk ke dalam HPP untuk bisnis jasa, itu pertama, bahan baku langsung. Contohnya, kalau tadi di bisnis dekor aku, ya bunga asli gitu. Terus, tenaga kerja langsung. Contohnya kalau bisnis dekor aku, ya bonus events yang aku bayar tiap events. Dan juga biaya langsung lainnya. Misalnya, transportasi. Tiap kali ada acara, kan tim aku harus bareng-bareng bawa dekorasi ke lokasi acara untuk setup kan. Nah, itu kan ada cost juga. Sekarang kamu udah tahu cara untuk hitung HPP untuk satu produk atau satu orderan. Tapi inget ya, di laporan keuangan atau laporan laba rugi gitu, HPP itu tercatat bukan per produk, tapi total dalam 1 bulan. Seperti contoh yang tadi aku share di awal. Capek ya kalau kamu harus hitung semuanya manual, apalagi kalau kamu bisnisnya F&B misalnya, yang dalam sehari aja orderannya bisa ratusan. Sini aku share shortcut untuk hitung HPP tanpa harus hitung manual satu-satu per produk. Oke, gampang banget karena ada rumus yang bisa kamu pakai dan kamu cukup lakukan 3 hal ini aja tiap bulan. Yang pertama, stok opnam tiap akhir bulan. Yang kedua, kamu catat tiap kali kamu restock atau ada beli bahan baku baru. Dan yang ketiga, baru kamu tambahkan biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya begini, beginning inventory ditambah purchase dikurang ending inventory lalu ditambahkan tenaga kerja langsung dan kamu akan dapat COGS atau HPP. Nah, beginning inventory itu adalah angka stok opnam bulan lalu. Dan ending inventory adalah angka stok opnam bulan ini. Ingat ya, lakukan stok opnam cukup tiap akhir bulan aja. Dan untuk angka purchase itu total pembelanjaan restock atau bahan baku baru di bulan ini. Langsung aja aku contohin, misalnya kamu udah lakukan stok opnam tiap akhir bulan untuk dapetin angka beginning inventory dan ending inventory. Misalnya, bahan baku yang ada di gudang kamu untuk akhir bulan Januari, misalnya 45 juta. Atau hasil stok opnam bulan Januari 45 juta. Dan bulan ini, misalnya bulan ini Februari, kayak gitu. Nah, kamu pergi balik ke gudang, lalu kamu hitung total bahan baku yang ada, dan misalnya nilainya itu 65 juta. Berarti hasil stok opnam bulan Februari atau ending inventory itu 65 juta. Sekarang kita hitung purchase. Misalnya, contohnya, di bulan ini dia restock 3 kali. 20 juta dalam tanggal 10, 20 juta tanggal 20, dan 10 juta tanggal 30 gitu misalnya. Berarti total purchase-nya itu 50 juta. Misalnya dia juga ada bayar upah tenaga kerja langsung misalnya 5 juta. Berarti HPP dia seperti ini. Beginning inventory, which is 45 juta, ditambah purchase 50 juta,
dikurangin ending inventory 65 juta, lalu ditambah tenaga kerja langsung 5 juta, dan dia akan dapat HPP-nya sebesar 35 juta. Kalau kamu udah nonton sampai sini, berarti kamu udah tahu nih, produk yang kamu jual, modalnya berapa. Nah, tapi kamu tahu nggak berapa banyak produk yang harus kamu jual baru kamu bisa profit? That's why kamu harus tahu titik BEP bisnis kamu itu berapa. Karena kalau penjualan kamu meskipun 1 miliar pun kalau dia belum mencapai BEP, bisnis kamu tuh masih rugi. Mau tahu cara hitung BEP bisnismu? Lanjut ke videoku yang ini ya, karena udah aku share caranya gimana. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.